يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma usalli jami'a ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musallimin. Thumma usalli jami'a al-malaikati al-muqarrabin khususan la abadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usalli jami'a al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات. ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة. ثم وصل محمد الصديق الأمين. ثم وصل محمد الفاروق. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok ini supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, para pensyarah, para penerjemah, dan para pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an naqaqa billati walla illati qad jumi'a
wallaika alladhina nazra'an waqa'a wa man wama wa al-kusa bima dhukir wa hakadha du'anda tayyin syuhir wa kallati aidan ladaihim datu wa mawdi'al lati atadawatu wa mithlu madha ba'da mastifhami aw man idha lam tulgha fil kalam. Jam'ul ladhi bermula jamaknya alladhi, bermula jamaknya lafaz alladhi adalah al-ula, lafaz al-ula, alladzina dan lafaz alladzina mutlaqan dalam keadaan mutlak. Wa ba'duhum dan bermula sebagian orang Arab adalah nataqa mengucapkan siapa ba'duhum bil wawi dengan menggunakan wawu, tidak alladzina tapi alladzuna raf'an pada waktu raf'an. Jam'ul ladzi bermula jamaknya lafaz alladzi. Kata mubtada. Mana khabarnya? Adalah al-ula, lafaz al-ula. Huruf atofnya dibuang karena darurat syair. Alladzina dan lafaz alladzina mutlaqan dalam keadaan mutlak. Jadi hal. Wa ba'duhum dan memula sebagian orang Arab. Khabar langsung adalah natoko. Alifnya di sini alif lil itlaq atau lil isbah. Bukan alif tasniyah di sini. Karena untuk menyesuaikan nazam di sini pakai alif, maka di sini juga pakai alif. Wa ba'duhum dan bermula sebagian orang Arab adalah natoko mengucapkan siapa orang Arab bil wawi dengan lafaz al wawu raf'an pada waktu rafa, sehingga tidak alladzina tapi alladzuna. Semacam itu. Coba kita analisis sekarang. Jam'ul ladzi. Ya. Kata-kata jam'ul ladzi itu banyak dikomentari oleh pensyarah kitab Alfiyah. Kenapa? Karena memang kenyataannya alladzi itu lebih umum dibandingkan dengan alladzina. Kenyataannya begitu. Lebih umum dari al-ula. Maksudnya lebih umum bagaimana? Alladzi ini misalnya, ini tasawurnya, deskripsi kenapa kok kemudian jam'ul ladzi, lafaz jam'ul ladzi itu kok banyak dikomentari, karena alladzi dianggap lebih umum dibandingkan dengan alladzina. Harusnya jamaah itu lebih umum dibandingkan dengan mufradnya. Ini baik untuk aqil atau ghairu aqil itu pakai alladzi. Ya. Misalnya ishtaraitu. Misalnya al-kitab alladzi ishtaraitu al-kitab alladzi. Padahal ini ghairu aqil. Itu. Dan itu tidak terjadi dalam konteks alladzina. Kalau seandainya alladzi itu pasti aqil. Jadi fungsi kita membaca kitab syarah itu diantaranya. Ya. Jadi lafaz jam'ul ladzi dianggap lafaz yang butuh penjelasan. Kenapa? Karena alladzi realitasnya itu lebih umum dibandingkan dengan alladzina.
Yang normal adalah jamak itu harus lebih umum dibandingkan dengan bentuk mufradnya. Yang normal itu. Kita tahu bahwa jamak itu harus persis. Ya, apalagi kemudian di situ dikatakan jam'ul ladzi, bermula jamaknya alladzi adalah al-ula. Lafaz al-ula. Ya, begitu. Yang jelas al-ula itu bukan berasal dari bentuk mufrad al-ladzi. Karena demikian al-ula dianggap sebagai la mufrada lahu, tidak memiliki bentuk mufrad. Ya, inilah alasan kenapa kok kemudian para ulama mengusulkan, ya meskipun ini tidak dilakukan, tapi kira-kira yang dimaksud bukan jamak, tapi isim jamak. Ada perbedaan istilah antara jamak dan isim jamak. Gitu. Yang dimaksud itu adalah isim jamak. Begitu. Kalau isim jamak lebih luas. Tidak harus misalnya yang namanya isim jamak itu memiliki bentuk mufrad. Ya, untuk panjenengan yang memang kepingin misalnya mengkaji kaidah-kaidah atau masuk dalam jurusan pendidikan bahasa Arab ketika kuliah atau bahasa dan sastra Arab misalnya, hal-hal semacam ini memang menjadi perdebatan dan menjadi diskusi sehingga harus diperhatikan. Tapi kalau tidak, ya sudah ketika ketemu lafaz al-ula itu dianggap jamaknya alladzi, itu aja. Alladzina itu adalah jamaknya alladzi, begitu aja. Tapi memang dalam teori itu ada perbedaan secara ekstrim antara jamak dan isim jamak. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk mufrad namanya bukan jamak, tapi isim jamak. Karena demikian kaumun yang tidak bisa kita bayangkan bahwa itu adalah satu orang, yang namanya kaum itu mesti kumpulan beberapa orang, maka di situ tidak bisa disebut sebagai jamak, tapi di situ disebut isim jamak. Kenapa? Karena kaumun memang tidak memiliki bentuk mufrad. Laisa lahu mufradun, la mufrada lahu. Jam'ul ladzi, bermula jamaknya alladzi adalah al-ula, lafaz al-ula. Alladzina, dan juga lafaz alladzina mutlaqan, secara mutlak. Ya, kata-kata mutlaqan itu adalah merupakan lawan dari muqayyadan. Perhatikan. Jadi kalau seandainya kita menemukan kata-kata mutlak di dalam bahasa Arab, itu adalah lawan dari muqayyad. Mutlakon itu adalah tidak diqayyidi. Ula alladzina hanya untuk rafa, hanya untuk nasab, hanya untuk jar. Itu mutlak. Al-ula boleh untuk rafa, boleh untuk nasab, boleh untuk jar. Nah, itu namanya mutlakon. Karena tidak diqayyidi. Karena di sini nanti prof, ini pembayaran. Ada juga yang pakai alladzuna, pakai waw. Prof, pada waktu. Ya. Jadi kata-kata mutlak itu tidak hanya kemudian misalnya kita terjemahkan mutlak pokoknya. Pada saat kita menyebutkan kata-kata mutlak, harus dalam tasawur, dalam deskripsi otak dan pikiran kita, itu lawan dari muqayyadan.
dikoyiti. Ketika sudah ada raf'an, alladzuna raf'an itu muqayyad itu sudah dikoyiti pada waktu rafa saja. Jadi yang dimaksud mutlaqan dalam konteks jam'ul ladzi, ulal ladzina mutlaqa, mutlak di situ adalah berkedudukan rafa, nasab dan jar secara mutlak, tidak ada pembatasan bahwa ula dan alladzina hanya untuk nasab dan jar saja misalnya, sedangkan untuk rafa'nya itu pakai alladzuna, pakai wawu misalnya, tidak seperti itu. Mutlaqan itu adalah baik pada waktu rafa, pada waktu nasab, pada waktu jar, itu memungkinkan alladzina itu untuk jamaknya pakai al-ula, alladzi itu pakai al-ula, pakai alladzina. Ya. Sekarang saya akan membahas tentang mutlaq. Seperti yang saya katakan bahwa pemahaman kita tentang sighat itu menjadi sangat penting ketika kita harus menetapkan kedudukan ifrad, ketika kita harus menentukan kedudukan ifrad. Ya, kita akan banyak kemudahan ketika sejak awal misalnya kita menyadari bahwa atlaqa yutliqu atau mutlaqan itu merupakan bentuk isim maf'ul dari atlaqa. Isim maf'ulnya adalah mutlaqan. Ya. Kenapa kok kemudian di sini diterjemahkan hal mutlak? Kenapa mutlaqan itu kok diterjemahkan dalam keadaan mutlak? Tidak dikoyiti, rafa di situ masuk, nasab di situ masuk, jar di situ masuk. Kenapa kok kemudian dalam keadaan, kenapa kok kemudian hale di situ? Lebih disebabkan karena kita yakin bahwa itu adalah bentuknya adalah isim nakirah dan berupa isim sifat. Ada dilalak lafaz, ada petunjuk lafaz, ini dibaca nasab. Karena ada alifnya ini berarti dibaca nasab. Realitasnya ini adalah isim maf'ul berarti isim sifat. Ya. Realitasnya juga ini adalah berupa isim nakirah. Jadi pintu masuk kita gitu. Oh, ini isim sifat. Ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Kenyataannya tidak ada alnya berarti isim nakirah. Realitasnya misalnya ada petunjuk lafaz bahwa ini dibaca nasab. Tulisan seperti ini tidak mungkin kita menganggapnya dibaca rafa dan jar. Karena kalau seandainya dibaca rafa, tulisannya tanpa alif, mutlaqun. Tanpa alif di sini. Atau kalau dibaca jar juga begitu, mutlaqin, tanpa alif di sini. Adanya alif di sini ini merupakan petunjuk lafaz, pintu masuk untuk kita untuk kemudian berkesimpulan bahwa mutlaqan ini sedang dibaca nasab. Ketika ada isim sifat dan itu isim nakirah dibaca nasab, kemungkinan besarnya adalah hal. Begitu cara nalarnya. Jadi panjenengan kudu ngerti sighat. Ini fi'il madhi Ustaz. Oh iya bagus. Ini fi'il mudhari Ustaz. Ini masdar. Ini isim fa'il. Ini pelajaran di kita setiap Kamis pagi. Ya. Ini isim maf'ul. Ini fi'il amr. Itu kan pelajaran sighat. Pokoknya saya berpesan kepada panjenengan dan juga pemirsa yang ada di rumah, ya, ketika kita sedang ngajar nahwu, kok kemudian murid-murid kita tidak ngerti sighat, maka akan sering terjadi lompatan berpikir yang berdampak ketika kita ngajar itu banyak kesulitan. Ketika anak kita nggak ngerti sighat, jadi pastikan sighat itu sudah dikuasai oleh anak-anak kita. Memang belajarnya bisa simultan. Ya. Simultan itu tidak harus sighat dituntaskan terlebih dahulu, itu tidak harus.
Bisa simultan. Pagi kita belajar sighot, siangnya misalnya kita belajar nahwunya misalnya, ya malamnya belajar masalah tatbiknya. Itu simultan memungkinkan. Tapi kalau seandainya kemudian misalnya di lembaga sekolah belum apa-apa langsung gak ngerti sighot, gak ngerti ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amar dan seterusnya, kita langsung ini adalah tamyiz, ini adalah hal, ini adalah dan seterusnya, maka akan sering terjadi lompatan berpikir. Karena lompat pikirannya, melompat pikirannya, maka itu berdampak serius. Apakah anak itu bisa paham atau tidak? Akhirnya kendala itu, nggak paham akhir. Itu begitu. Jadi saya berpesan, kalau seandainya aktivitas kita sehari-hari itu adalah menjadi tenaga pengajar, kita harus real, kan harus objektif melihat anak-anak kita, meskipun itu tidak dikemas dalam kurikulum yang ditawarkan oleh Departemen Agama misalnya, anak kita kok belum mengerti sighot. Anak kita belum ngerti sighot. Gak ngerti, ini isim fa'il, ini isim maf'ul, ini adalah masdar, ini adalah fi'il madhi, ini gak ngerti itu. Maka itu adalah kendala serius untuk pencapaian tujuan. Panjenengan kudu atret. Cara atret panjenengan harus melapor kepada kepala sekolah bahwa anak ini tidak mungkin untuk target kurikulum untuk kemudian dicapai, tidak memungkinkan. Maka harus ada jam tambahan misalnya untuk mengejar itu. Jadi saya kepingin hanya menegaskan bahwa sighot itu memegang peranan penting. Ketika mutlakon kita simpulkan adalah isim maf'ul, berarti itu adalah isim sifat. Ketika tidak ada alnya, berarti itu adalah isim nakirah. Ketika ada alifnya mutlakon, itu adalah dibaca nasab. Itu adalah indikator, itu adalah petunjuk-petunjuk yang pada akhirnya mengarahkan kita untuk kemudian berkesimpulan bahwa lafaz mutlakon itu kedudukannya adalah sebagai hal. Begitu. Jam'ul ladzi ulalladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa wa ba'duhum, dan sebagian orang Arab adalah nataqa, mengucapkan siapa orang Arab. Wa ba'duhum, dan sebagian orang Arab, dan bermula sebagian orang Arab adalah nataqa, mengucapkan siapa orang Arab bil wawi, dengan menggunakan wawu raf'an pada waktu rafa. Ya, setelah kita menjelaskan tentang mutlaqat, sekarang kita akan jelaskan tentang raf'an. Itu. Ketika kita menemukan lagi-lagi masuk pada sighot, ada kata-kata raf'an, ya, ada kata-kata raf'an yang itu realitasnya adalah bentuknya masdar. Masdar ketika dibaca nasab itu kemungkinannya dua. Ketika kita menemukan bentuk masdar, realitasnya dibaca nasab, maka bisa jadi itu adalah menjadi maf'ul mutlaq atau menjadi maf'ul li ajli. Ya, itu laki-laki begitu. Ketika kita menemukan sighot, di situ kita simpulkan adalah merupakan masdar, bentuk masdar. Realitasnya dibaca nasab, nggak mungkin kata-kata raf'an itu kemudian kita simpulkan dibaca rafa. Tidak mungkin raf'an itu dibaca jar misalnya, karena itu pasti tertulis dengan menggunakan tanpa al kalau seandainya dikehendaki rafa dan jar.
raf'an ada alif itu berarti juga nasab. Ketika kita menemukan bentuk masdar, realitasnya dibaca nasab, maka kemungkinannya itu ada dua. Kalau tidak disebut sebagai maf'ul mutlak, ya maf'ul li ajli. Begitu cara nalarnya. Untuk kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak ada persyaratan. Untuk kemudian disebut sebagai maf'ul li ajli juga ada persyaratan. Dari sisi masdarnya, maf'ul mutlak harus terbentuk dari masdar fi'ilnya. Nah, ya, ini pakai dulu. Fi'ilnya, masdar fi'ilnya. Misalnya, syaraha al-ustadu ad-darsa syarhan. Syaraha al-ustadu ad-darsa, misalnya syarhan. Nah ini masdar sama persis. Ya, syarhan. Begitu. Sama persis. Untuk kemudian disebut sebagai maf'ul li ajli juga ada persyaratannya. Apa? Dia harus terbentuk dari masdar qalbi. Jadi persyaratannya harus hafal itu. Kalau nggak hafal tidak bisa. Setelah itu kita berbicara fungsi. Ya, maf'ul mutlak menjelaskan taukid atau berfaedah, berfungsi sebagai taukid, berfungsi sebagai adat, berfungsi sebagai naum. Kalau mau disebut sebagai maf'ul mutlak, harus konteksnya adalah menguatkan, konteksnya adalah menjelaskan bilangan, konteksnya adalah menjelaskan model atau naum. Untuk kemudian disebut sebagai maf'ul li ajli, itu harus dia merupakan alasan kenapa kok sebuah perbuatan itu terjadi. Jawaban dari kata-kata pertanyaan limadha. Kenapa kok kemudian Muhammad itu berdiri? Ikraman li ustadin. Muhammad itu berdiri karena memuliakan ustad. Ya, perhatikan. Ketika ada realitas di mana kita menemukan lafaz yang di sini kita yakini misalnya masdar, tapi tidak menunjukkan maf'ul mutlak, tidak menunjukkan maf'ul li ajli, karena untuk kemudian menunjukkan maf'ul mutlak ada persyaratan, untuk kemudian disebut sebagai maf'ul li ajli juga ada persyaratan, tapi realitasnya di sini tidak memenuhi persyaratan itu. Kenyataannya dibaca nasab, maka konsep mansubun ala naz'il khafid itu kita maju. Dibaca nasab lebih disebabkan karena di situ ada pembuangan huruf jar. Dibaca nasab lebih di situ karena ada pembuangan huruf jar. Itulah yang kemudian disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Konteksnya raf'an itu juga begitu. Itu disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Dibaca nasab lebih disebabkan karena di situ ada pembuangan huruf jar. Firraf pada waktu rafa. Jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nafaqa. Ja'a telah datang siapa alladzina, ini pada waktu rafa. Kalau pakai yang pertama, yaqra'una yang akan membaca, yaqra'una yang akan membaca siapa alladzina al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Ra'aitu melihat siapa saya, alladzina akan orang-orang, yaqra'una yang bakal membaca siapa alladzina al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Ini pada waktu nasab, ini pada waktu rafa. Marartu, saya berjalan bertemu billadzina dengan orang-orang
Yaqra'una yang akan membaca siapa alladzina, yaqra'una yang akan membaca siapa alladzina al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Ini wajam ulladzi ulalladzi namutlaqo. Ini bisa diganti ulang. Ja'al ula yaqra'una al-Qur'an. Ra'aitul ula yaqra'una al-Qur'an. Marartu bil ula yaqra'una al-Qur'an. Kalau menggunakan nazam bait yang sepenggal yang selanjutnya ini, maka ketika ini akan berubah menjadi alladzuna. Illati walla illati qad jumi'a wallaika alladzina nazran waqa'a. Langsung lompat cara menerjemahkannya. Allati bermula allati, langsung lompat. Ya. Oleh sebab itu kalau seandainya kemudian tidak paham, itu kemungkinannya hanya hafal. Gitu. Allati bermula allati. Hikayat di situ. Bukan sedang dijadikan sebagai isim mausul. Allati bermula lafaz allati, bermula mausul allati adalah khabar sekarang adalah qad jumi'a, sungguh dijamakkan apa allati billati, dengan menggunakan allati, dengan menggunakan allati, bisa pakai ya, bisa tidak pakai ya. Wallahi, dan juga bisa dijamakkan dengan menggunakan allati tanpa ya atau allahi dengan ya. Jadi langsung billati wallati qad jumi'a, itu cara membacanya adalah allati bermula allati adalah qad jumi'a, sungguh dijamakkan apa lafaz allati billati, dengan menggunakan allati, bisa dengan menggunakan ya, bisa tanpa ya, wallahi, dan juga bisa dijamakkan dengan allahi tanpa ya atau allahi dengan menggunakan ya. Tim itu kalau seandainya mau tampil itu spidol-spidol dilihat semua ya, jadi tugasnya ada di itu aja. Allati bermula allati adalah qad jumi'a, sungguh telah dijamakkan apa allati billati, dengan menggunakan allati tanpa ya, wallahi dengan tanpa ya juga. Tapi pakai ya juga bisa. Billati wallahi. Selanjutnya sekarang wallahi, dan bermula lafaz allahi yang awalnya itu adalah dianggap jamak untuk laki-laki. Gini. Untuk perempuan ya ini. Jamaknya allati ini kan. Wallahi, dan bermula allahi ini biasanya dipakai untuk jam'ul lati. Jamaknya lafaz allati. Khabar sekarang adalah waqa'a, khabarnya di sini. Adalah waqa'a, terjadi apa allati, allahi, wallahi, dan bermula allahi, wallahi, dan bermula allahi adalah waqa'a, terjadi apa allahi, terjadi kalladina, seperti alladina, berarti pada kesempatan yang lain allahi juga merupakan bentuk jamak dari alladhi, karena seperti alladina. Nazran ayu qalilan, dalam keadaan jarang. Ya. Kajian semacam ini penting lagi-lagi kalau seandainya kita berhadapan
dengan tek-tek yang tidak normal berupa syair-syair dan seterusnya. Ya, bahwa macamnya isim mausul itu banyak. Kalau seandainya tek-tek yang normal-normal, ya tidak kita temukan kata-kata al-ula, jarang kita temukan al-la'i, jarang kita temukan al-laduna, jarang. Kalau kita membaca kitab, bukan syair-syair. Tapi kalau syair-syair, contoh-contoh syawahid-syawahidnya, ya, itu mesti kalau begini ini berupa syair-syair sudah. Jadi sampean kalau belajar alfiyah itu sudah sebenarnya dipersiapkan untuk membaca tek-tek yang serba sulit, yang biasanya dengan menggunakan logika normal itu tidak bisa terselesaikan. Ya, kalau seandainya kemudian kita tidak diinformasikan oleh Imam Ibnu Malik, kalau seandainya kita bertemu dengan kata-kata al-la'i, maka kita akan mencari kamus apa terjemahan dari al-la'i ini. Padahal ini adalah merupakan bentuk mausul dari allati yang muannas ketika kemudian dijamakkan itu allati. Itu fungsinya ini kita diberi informasi ini adalah isim mausul. Itu semacam itu. Cuma itu sebenarnya. Allati bermula lafaz allati. Allati bermula mausul, allati khabar dari allati adalah qad jumi'a, sungguh dijamakkan apa lafaz allati billati dengan lafaz allati tanpa ya, wallahi dan juga bisa dijamakkan dengan lafaz allati tanpa ya, pakai ya boleh, tanpa ya juga boleh, billati boleh, wallahi juga boleh. Diinformasikan oleh Ibnu Malik, ternyata kita temukan kasus di mana al-la'i itu juga merupakan bentuk jamak dari al-ladhi, yang itu adalah biasanya dijamakkan seperti al-ladhina atau pada al-ladhina. Wallahi dan bermula lafaz al-la'i adalah waqa'a, terjadi pada apa al-la'i, kalladina seperti al-ladhin, seperti lafaz al-ladhina, nazron ay qalilan, tapi sedikit, dalam keadaan sedikit. Itu begitu maksudnya. Waman wama wa al tusawi ma dzukir wa kadza inda tayyin syuhir. Waman dan bermula man, waman dan bermula man, mausul mustarak yang tadi disebutkan adalah mausul khas semua. Ada alladzi, ada alladani, ada alladzina, ada allati, ada allatani atau allataini, ada allati. Itu adalah mausul khas. Sekarang Imam Ibnu Malik berpindah dari mausul khas menjadi membahas mausul mustarak. Waman dan bermula man, wama dan ma, wa al dan al. Waman dan bermula man, wama dan ma, wa al dan al, khabar dari man adalah tusawi, menyamai apa man, ma dan al. Waman dan bermula man, wama dan ma, wa al dan al adalah tusawi, menyamai apa, di sini ada hiya, dikembalikan kepada al, man dan ma. Waman dan berulang man, wama dan ma, wa al dan al adalah tusawi, menyamai apa man, ma dan al, menyamai maf'ul bih dari tusawi, ma akan sesuatu, dzukira yang telah disebutkan apa ma, ada huwa di sini yang kembali kepada ma. Waman dan bermula man, wama dan ma, wa al dan al, khabar dari man adalah tusawi, menyamai apa man, ma dan al, menyamai maf'ul bih karena tusawi kebetulan merupakan fi'il muta'addi.
Karena fi'il muta'addi butuh maf'ul bihnya mana? Ma akan sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ma. Yang telah disebutkan itu apa? Yang telah disebutkan dalam nazam-nazam sebelumnya adalah alladzi untuk mufrad mudzakkar. Alladzani adalah untuk tasniyah yang mudzakkar. Kemudian alladzina adalah untuk yang mudzakkar jamak. Ya. Allati untuk mufrad yang muannas, alladzani untuk yang muannas yang tasniyah, allati untuk yang muannas yang jamak. Yang dzukir itu. Perhatikan. Yang dzukir yang telah disebutkan itu adalah bentuk mufrad, tasniyah, jamak, muannas, mudzakkar, sudah disebutkan semuanya. Yang disebutkan yang lalu itu berarti apa? Man, ma, dan al itu tusawi ma dzukir, tusawi menyamai apa man, ma dzukir akan sesuatu. Berarti man itu ya untuk mufrad bisa, untuk tasniyah bisa, untuk jamak bisa, untuk mudzakkar bisa, untuk muannas juga bisa. Ma dzukir itu adalah mufrad ma dzukir itu adalah mudzakkar muannas, mufrad tasniyah jamak. Berarti apa? Man di sini, ma di sini, al di sini memungkinkan untuk mudzakkar, memungkinkan untuk muannas, memungkinkan untuk mufrad, memungkinkan untuk tasniyah, memungkinkan untuk jamak. Karena itu semuanya adalah sudah disebutkan dalam nazam-nazam sebelumnya. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir. Waman dan bermula man, wama dan ma, wa al dan al. Khabar dari man adalah tusawi menyamai apa man, ma dan al. Ma akan sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ma. Ja'a man ijtahada. Boleh. Ja'a man ijtahada. Boleh. Pakai alif tasniyah otomatis. Ja'a man ijtahadu. Juga boleh pakai waw jamak kembali ke sini, alif tasniyah huwa di sini kembali ke sini. Boleh semua. Sekarang pakai yang muannas. Ja'a man ijtahadat, ada ya di sini. Ja'a man ijtahadata. Ja'a man ijtahadna. Ijtah dan nun nisbah di sini. Di sini. Berarti apa? Man itu posisi untuk mufrad mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar apa namanya tasniyah mudzakkar, untuk jamak mudzakkar boleh. Itu yang kemudian disebut sebagai madzukir. Wa man wa ma wa al tusawi madzukir. Wa man wa ma wa al tusawi madzukir. Wa man dan bermula man, wa ma dan ma, wa al dan al adalah tusawi menyamai apa man, ma dan al. Ma akan sesuatu maf'ul bih dari tusawi. Ma adalah sesuatu dzukira. Ma akan sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ma. Ya. Dalam nazam ini yang penting lagi untuk kemudian ditegaskan adalah kita dikenalkan pada al yang merupakan isim mausul. Al yang merupakan isim mausul ini kita dikenalkan pada itu. Kapan kita pastikan bahwa al itu adalah isim mausul? Al ini kita pastikan adalah sebagai isim mausul kalau ia ditempeli oleh isim fa'il atau ditempeli oleh isim maf'ul. Al-mausul. Kata-kata ad-dallina atau ad-dalluna tergantung, terserah. Itu sama dengan
alladzina, karena di sini jamak, dallu. Ya, begitu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jalda. Ya, Az-zani adalah isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Az-zani juga isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Az-zaniyatu itu sama dengan kata-kata allati zanat. Wazani itu sama dengan walladhi zana. Al yang dimasuki isim fa'il, al yang dimasuki isim maf'ul itu sejatinya adalah al-mausul. Jadi kalau seandainya misalnya kita ditanya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jalda. Az-zaniyatu bermula para pezina perempuan, waz-zani dan bermula orang yang berzina perempuan pezina dan laki-laki pezina adalah fajlidu. Kenapa kok pakai fa di sini? Ya, seakan-akan menjadi jawab di situ. Seakan-akan menjadi jawab di situ. Gitu. Jadi ditegaskan bahwa isim mausul itu seringkali, terkadang, bisa jadi begitu. Ya, ada yang mengatakan terkadang tanzilu manzilat asyarti, menempati posisi syarat, sehingga kita menemukan banyak isim mausul di dalam teks-teks itu yang ada jawab syaratnya. Ayo misalnya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi. Terus ada fabashshirhum, ada fa-nya di situ, fabashshirhum, padahal sama sekali tidak kita temukan adat syarat. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna, dan seringnya itu menyimpan, menimbun adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna, emas dan perak, wa la yunfiquna, dan tidak menginfakkannya fi sabilillahi. Bagaimana kalau seperti itu? Fabashshir, maka kalau dalam bahasa yang lain isim mausul itu adalah fihi. Ini penting, ada ungkapan yang lain, fihi raihatus syarat, di dalamnya ada bau syarat, berbau syarat. Karena demikian kita sering menemukan isim mausul yang ada jawab syaratnya. Kalau seandainya di sini az-zaniyatu waz-zani fajlidu, kenapa kok kemudian ada fajlidu, ada fa-nya di sini? Kalau seandainya kita menemukan ternyata al itu adalah ada al-mausul, di mana standarnya adalah ketika yang jatuh sesudahnya adalah isim fa'il, ketika yang jatuh sesudahnya adalah isim maf'ul, maka al yang ada di situ adalah al-mausul. Jadi kata-kata az-zaniyatu itu sama dengan allati zana, waz-zani itu sama dengan walladhi zana. Ini sama dengan al yang ada di sini. Ini sama dengan al yang ada di sini. Padahal allati ini adalah isim mausul. Isim mausul fi raihatus syarti, memiliki bau
ada aroma syarat di situ, sehingga kita banyak menemukan isim mausul itu ada jawab syaratnya, sehingga ketika kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah, ketika ada fa-nya itu masuk akal. Kenapa? Al yang ada di sini adalah al mausul. Ketika al mausul bagaimana? Fihi raihatus syarti, maka di situ ada aroma syarat. Al waman wa ma wa al tusawi ma dzukir. Jadi jadikanlah sebagai salah satu pertimbangan dalam otak kita bahwa kita mengenal al-mausul. Al yang posisinya sebagai isim itu adalah isim mausul. Beda tapi kalau seandainya kita lihat silatul mausulnya beda. Silatul mausul untuk al-mausul itu bukan jumlah, tapi isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau seandainya ada takwilan itu agak sama akhirnya. Az-zaniyatu waz-zani, az-zaniyatu itu sama dengan allati zana, waz-zani itu sama dengan alladzi zana. Waman wa ma wa al tusawi ma dzukir. Waman dan bermula man, wa ma dan ma. Wa al dan al adalah tusawi, menyamai apa man, ma dan al. Ma akan sesuatu dzukira yang telah disebutkan. Apa ma yang telah disebutkan adalah mufrad tasniyah jamak mudzakkar muannas. Itu sama disamai oleh man, ma dan al. Berarti man itu boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas, boleh untuk mufrad, boleh untuk mudzakkar, tasniyah, untuk jamak. Wadu dan bermula lafaz du adalah syuhira, diterkenalkan apa lafaz du. Kahada seperti ini, inda tayyi'in, menurut kabilah atau suku Tayyi. Ya. Begitu. Wadu dan bermula du adalah syuhira, diterkenalkan apa lafaz du. Kahada, hakada itu sama. Kahada seperti ini, berarti posisinya du itu menurut bahasanya orang Tayyi atau suku kabilah Tayyi itu sama dengan man, sama dengan ma, sama dengan al. Posisinya adalah tusawi ma dzukir juga. Kahada seperti ini inda Tayyi'in, menurut kabilah atau suku Tayyi. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa